akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hosana. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Beri kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah Kau Tuhan. Mari jemaat sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, beri kekuatan-Ku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah ketika nama-Mu ditinggikan, Tuhan mendatangkan banyak jiwa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan kita Allah berkuasa atas pujian umatnya, amin. Atas pujian umatnya.
diberkati. Kita mempunyai Tuhan, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus kata
menghadap hadirat-Mu dan berada di dalam Kristus untuk bisa mendengar suara-Mu Tuhan, khususnya kehendak-Mu dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus pimpin kami pada ibadah kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ini 40 menit ya Pak Tetis ya? Jadi saya harus taat. Oke. Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Ya, hari ini saya 2 bulan tepat ya, karena bulan Juni saya terakhir bulan Juni ya Pak ya? Ya Juni, oke. Saya terus terang barusan ditegur Tuhan ya, untuk perkara kecil tapi dampaknya besar. Nah, tanggal 12 Agustus bulan ini saya tuh ke Surabaya
ya, bersama teman satu mobil isi 4 orang. Ya, jadi teman-teman mau diundang, ada undangan setelah 1 tahun meninggalnya sahabat kita berempat di Surabaya, kita diundang. Jadi tanggal 12 Agustus hari Jumat saya nyetir gantian dari Bandung ke Surabaya 865 km. Ya, jadi berangkat jam 7 pagi sampai sana jam setengah 4 sore udah nyampe. Nah, di Surabaya itu saya ketemu teman lama saya yang udah lama nggak ketemu. Ya, jadi udah 6 tahunan nggak ketemu. Terakhir ketemu dia di Jakarta, bukan di Surabaya. Nah, waktu saya datang ke Surabaya tuh teman saya ini namanya Yusuf cerita, sharing anaknya sakit, ya, minta didoakan, intinya begitu. Nah, sakitnya cukup parah sih ya, ada pembengkokan tulang belakang atau ini anaknya udah mahasiswa, belum lulus. Nah, terus dia nggak tahu kenapa saya lihat minta dengan serius didoakan sama saya. Nah, ya saya doakan. Terus sebelum saya pulang ke Bandung lagi tanggal 16, dia sengaja datang ke hotel saya, kemudian minta sekali lagi, ya, dengan dialek Surabaya, kon mbok lali lho yo, doa kayak anakku ini. Oh, yo, kayak ada yang dari Surabaya sih. No, Jawa Timur. Ya. Ya, saya dimintain doa, ya masa bilang ya udah saya doain. Nah, setelah sampai Bandung, kira-kira itu tanggal 16 saya pulang. Nah, tanggal 18 dia telepon saya, nanya, anakku wis mbok doake durung? Ya, jadi anak saya ini udah kamu doain belum? Ini baru pertama kali loh ada orang nanya gitu. Berarti serius udah. Waduh. Terus terang saya jujur, saya lupa doain. Waktu dia mau pulang kan dia wanti-wanti saya loh ya, boleh lali loh yo, doa no anakku. Nah, saya lupa. Dari situ Roh Kudus tegur saya gitu. Kalau kamu dimintain doa sama orang-orang yang minta kamu doakan tuh, jangan hanya sekedar basa-basi, ya kan? Tolong ya, kamu doain saya ya, masalah ini. Ya tuh. Kan kita nggak mungkin nolak kan? Oh nggak mau kan? Nggak mungkin gitu kan? Nah, ya, tapi kenyataannya setelah itu saya sering lupa loh. Bahkan selalu lupa. Ya udah, hanya sekedar di depan dia menyenangkan hati dia, oke, aku doain. Nah, sejak peristiwa Surabaya ini, saya udah nggak berani main-main lagi. Jadi kalau ada orang minta doain, saya catat. Nah, artinya ini doa khusus yang saya pribadi dengan Tuhan harus serius, harus intim dengan Tuhan, membawa orang yang saya doakan ini betul-betul dibawa ke hadirat Tuhan. Nggak tahu, saya terus terang sejak peristiwa itu saya ditegur. Saya sekarang tiba-tiba minggu ini tuh banyak sekali yang minta didoakan karena penyakit, ya 80%. Ini ada teman saya tiba-tiba sebelum berangkat kemarin masuk rumah sakit di Santosa Bandung, kena kanker, udah mau jalan kemana-mana. Ya mungkin udah stadium 5 lah gitu. Ya, udah secara medis nggak ada harapan. Nah, sejak saya bertobat dalam hal mendoakan orang, tidak boleh basa-basi, tapi benar-benar harus serius gitu. Ya, jadi kalau saya bilang doakan, ya benar-benar didoakan. Itu saya antara jam 3 pagi, jam 4 itu ya, jam 3 pagi sampai jam 4 itu selalu dibangunkan Tuhan. Nah, di situ saya sendirian dengan Tuhan. Kadang saya nggak doa minta-minta di situ. Saya kadang-kadang cuma diam-diaman sama Tuhan.
Ya, diam aja itu. Ya, tapi saya tahu Tuhan hadir. Saya rasakan hadiratnya. Nah, jadi Tuhan mengembalikan dan mengingatkan dan mengajarkan saya kembali tentang prinsip doa yang paling pokok, yang paling intinya doa. Mari kita lihat di Matius 6. Matius 6 ayat 6 sampai 8. Ya. Nah, ini ayat sudah lama tidak saya baca. Sudah lama. Tapi gara-gara peristiwa Surabaya Tuhan ingatkan ini, tiba-tiba ayat ini berbicara kuat. Ini yang saya mau sharingkan ya. Matius 6 ayat 6 sampai 8. Tetapi jika engkau berdoa. Nah, ini sebenarnya doa tingkat tinggi. Ya. Anda boleh menghadiri persekutuan doa rajin selama, tapi kalau Anda tidak bisa ini, percuma doanya. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kok doa ngumpet-ngumpetan? Ya. Jadi benar-benar private, rahasia, hanya kita dan Bapa berdua. Di tempat tersembunyi loh, nggak boleh ada gangguan apapun. Nah, di tempat tersembunyi ini jelas ada di dalam alam roh. Karena Bapa itu adalah roh, Bapa itu adalah kasih. Jadi nggak boleh ada pihak lain, nggak ada boleh sesuatu yang lain di luar Bapa, nggak boleh. Makanya disengaja disuruh masuk ke tempat yang tersembunyi itu, karena nggak boleh ada gangguan. Gangguan hanya berdua. Kita disuruh masuk. Jadi kalau di rumah itu masuk ke kamar rahasia, ke kamar pribadinya Bapak, bukan di ruang tamu, apalagi di halaman. Nah, kalau kita lihat tabernakel, itu ada halaman, ada ruang suci dan ruang maha suci kan. Nah, ini di ruang maha suci, kita harus masuk ke sana. Ya, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu, Bapa kita yang kita hampiri di tempat tersembunyi itu, akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah gitu. Jadi di tempat tersembunyi itu kita nggak perlu ngomong apa-apa lah gitu, mendengarkan saja. Ya, jadi kalau misalkan kita sekarang dikasih kesempatan ya, diundang Jokowi ke istana gitu, ya, Anda tuh mau ngobrol atau mau mendengarkan dia ngomong? Dengar, pasang telinga, ya. Jadi di dalam ruang tersembunyi Bapak ini, tutup mulutmu, buka telingamu. Ya. Ini kunci doa yang utama. Ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Enggak. Bukan kata-kata kita yang menyebabkan doa kita dikabulkan. Ayat 8. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka ini. Jangan biasakan berdoa ngoceh orang karuan gitu. Dikira Bapak kita budek gitu. Ya, jadi janganlah kamu seperti mereka ini. Doa yang bertele-tele yang wah, karena Bapakmu mengerti apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Hebat kan? Nah, waktu saya membawa anaknya teman saya si Yusuf ini, saya mempraktekkan ini ke dalam, saya tidak secara eksplisit dengan kata-kata ngomong, Bapak tolong sembuhkan si ini dong, yang lagi sakit tulangnya bengkok ini gitu loh. Enggak, karena saya tahu
saya cuman batin. Saya dengerin Tuhan, aku datang, aku mau mendengarkan Engkau. Tapi batinku, aku bawa anaknya Yusuf ini, teman saya di Surabaya ini. Karena dia tahu sebelum saya minta supaya anak ini disembuhkan, ya, dia sudah tahu. Hebat gak Allah kita? Itu komunikasi yang dalam sekali loh. Komunikasi tanpa kata-kata, tapi nyambung dan connect. Paham ya? Nah, jadi saya sejak peristiwa Surabaya itu, jumlah orang yang minta didoakan pada saya meningkat 2-3 kali lipat. Setiap kali ketemu orang, nggak tahu kenapa itu. Orang itu, tolong ya doakan ini, tolong doakan itu. Ya, yang sebelumnya ya biasalah. Jadi kalau misalkan ketemu orang di gereja, di persekutuan, itu baru ada orang minta didoakan karena ketemu teman-teman seiman gitu. Nah ini bukan di gereja, dimanapun ketemu, bahkan bukan orang Kristen, orang Muslim, tiba-tiba dia minta didoakan loh. Saya juga heran, kenapa ya? Nah, saya teringat lagi ayat di Yohanes 15 ayat 7 coba. 7 dan 8. Jadi ketika kita datang ngunci kamar, datang kepada Dia di tempat yang tersembunyi, maka ini Yohanes 15 bukan 19. Nah ini ayat 7. Jadi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Titik dulu. Coba. Aku dan firman tinggal di dalam kamu. Nah, ini bisa terjadi kalau kita masuk ke ruang tersembunyinya Allah itu tadi loh, yang di Matius 6. Itu benar-benar kita ada di dalam. Ada di dalam. Nah, saya percaya kalau kita sudah berduaan, hanya berduaan dengan Bapa kita di tempat tersembunyi itu di alam roh ya. Ini bukan di luar. Di alam roh ini udah, saya yakin penyakitnya hilang loh. Di situ nggak ada penyakit, pasti yakin. Di ruang tersembunyinya Allah itu tidak ada penyakit. Nah, saya baru mengerti ini rahasianya Yesus ini. Nah, kalau sudah ada di dalam Dia, sungguh-sungguh ada di dalam Dia, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita sebenarnya kalau berdoa, tujuannya apa sih? Ingin doa kita dikabulkan gak sih? Itu aja kan sebenarnya. Nah, ini luar biasa nih. Tapi ada syaratnya, kalau kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam kita, ya, otomatis kehendak Bapa sama dengan kehendak kita. Ya. Nah, kalau sudah begini, itu sudah tidak bisa dibedakan lagi, ya. Kehendak kita atau kehendak Bapa sudah sama. Ya, aku dan Bapakku adalah satu. Ya. Kata Tuhan Yesus di Yohanes 10:30. Ya. Aku dan Bapakku adalah satu. Jadi kalau sudah begini, kehendak kita adalah sama dengan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah sama dengan kita. Jadi kita yang mengeksekusi,
kita yang menikmati, ya. Dan kamu akan menerimanya. Gitu. Menerima jawaban doa, apapun doanya. Ya. Nah, satu hal lagi, kalau kita ada di dalam dia, masuk ke tempat tersembunyinya tadi itu, kita pasang telinga dan kita mendengarkan firman-Nya. Akibat mendengarkan firman itu timbul apa? Timbul iman, kan? Betul kan? Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau kita sudah masuk di tempat ruang, kemudian kita melakukan aktivitas sehari-hari, artinya keluar kamar lagi, udah melakukan aktivitas, kita pasti hidup oleh iman. Karena tadi sudah mendengarkan firman Tuhan langsung dari mulut Allah, ya, bukan dari siapa-siapa, bukan dari YouTube, bukan dari khotbah, langsung dari mulutnya Tuhan di ruang tersembunyi itu. Jadi ketika kita buka pintu, kan tadi harus mengunci kamar itu, ya, kita buka keluar melakukan aktivitas sehari-hari, kita otomatis karena sudah mendengarkan maka timbul iman. Hidup kita pasti oleh iman. Dan iman itu berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jangan heran kalau hari itu banyak sekali mujizat terjadi. Praktekkan itu. Jadi kalau nanti pagi-pagi subuh jam 3, jam 4 ada dibangunkan, bangun. Saat itu paling tepat. Kita sendirian di ruang tersembunyi, sepi, gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Only you and God. Simple, saudara. Ya, terus ayat yang ke-8. Nah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke ruang tersembunyinya Allah, kemudian kita bersekutu, mendengarkan, berdoa, dan kita menjadi satu dengan Dia, disitulah terjadi pengabulan doa. Doa kita dikabulkan. Tuhan mengambil keputusan untuk mengabulkan doa kita. Hebat gak? Ketika kita keluar kamar, yang ada hanya iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Paham ya? Nah, ketika kita hidup oleh iman, segala sesuatu terjadi karena iman di dunia nyata. Nah, setelah seminggu saya melakukan ini, saya telepon lagi anaknya Yusuf. Sob, ya apa anakmu? Wah, ini tadinya mau dioperasi, tapi tiba-tiba dokternya bilang gak usah, biarin aja. Itu. Jadi dilakukan terapi apa atau pokoknya nggak usah dioperasi. Waduh, kok begitu ya? Luar biasa nih. Padahal saya nggak secara dengan kata-kata yang manis bertele-tele, Tuhan sembuhkan dong, ini tulangnya bengkok, pakai dokter, enggak. Ya, saya nggak doa gitu. Saya hanya melakukan ini aja tadi, ya, karena sebelum kita minta Tuhan udah tahu. Karena saking dalamnya komunikasi kalau kita melakukan itu, ya, nggak ngomong pun kita udah tahu, wah ini orang maksudnya. Nah, ya, nah, terus dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah,
Kita murid Yesus kan? Kalau kita jadi murid, jadi mahasiswa, itu akhirnya kan nanti setelah diwisuda itu kan, diwisuda kita dinyatakan lulus gitu. Nah, kalau muridnya Tuhan Yesus, kapan dinyatakan lulus? Kapan Yesus mewisuda kita sebagai muridnya? Ya, kalau sudah diwisuda kan artinya sama dengan gurunya gitu. Ya, statusnya sama. Kalau kita berbuah banyak, itu tandanya. Dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi murid Tuhan yang benar-benar muridnya Dia, itu adalah orang yang berbuah banyak. Ya, jadi kalau kita urut-urutin dari tadi itu, mulainya dari doa. Jadi doa jangan main-main loh. Itu langkah awal yang pertama kali. Segala sesuatu harus dimulai dari situ. Nah, doanya doa yang masuk kamar itu tadi. Ya. Doa yang masuk kamar, tutup pintu, ruang tersembunyi, berkomunikasi, bersekutu intim dengan Bapa kita. Ya. Udah, pasang telinga, tutup mulut. Ya. Justru karena kita mendengarkan Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada kita, iman kita jadi kuat. Begitu kita keluar kamar, buka pintu, keluar, iman kita kuat. Nah, karena kita hidup oleh iman, silahkan buktikan aja. Hari itu mujizat demi mujizat yang di luar pikiran kita, yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Wis ngono wae. Ya, udah begitu aja. Nah, kalau kita hari demi hari hidup seperti ini, kita berbuah. Kita berbuah banyak, bukan sedikit loh, Di. Buahnya harus banyak. Ya. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Nah, saya katakan sekarang, ya, di dunia luar ini, ya, baik dunia digital maupun dunia fisik, itu banyak ketidakpastian, banyak kejahatan yang lebih canggih, yang di dunia cyber itu tipu menipunya, kebohongan, waduh banyak banget nih. Jadi kalau kita mendoakan negara NKRI, ya, saya bawa juga. Ya, kalau pagi-pagi jam 3 itu, jam 3 pagi saya dibangunkan, saya masuk ke ruang sesuai dengan Matius 6 tadi itu, masuk ke ruang tersembunyi, saya cuma, Tuhan, aku datang, aku bawa NKRI ke hadiratmu. Udah, ketika aja. Tiba-tiba Tuhan kasih inspirasi, ya. Tuhan kasih beban saya doa untuk nanti pemilu 2024. Apa yang didoakan? Minta perlindungan Tuhan terhadap kecurangan pemilu di data pemungutan suara nanti dulu. Ya, itu titik rawan. Ya. Jangan sampai nanti dicurangin di situ secara canggih digital, harusnya yang menang A jadi B. Wah, kacau. Itu yang didoakan. Tadinya kan kalau kita mendoakan bangsa dan negara, kalau kita pakai pikiran, doa ini bakal penggantinya Jokowi, ini bakal ini supaya, ternyata Roh Kudus ingatin saya soal itu. Justru kita harus doakan orang-orang di KPU tuh, ya, yang mengolah data. Itu rawan sekali karena teknologi sekarang canggih banget loh, ya. Kita bisa memanipulasi data itu tanpa diketahui, ya, seolah-olah itu data asli, ya. Jadi orang, saya milih A, tiba-tiba di komputernya jadi B, gampangnya gitu.
kan jadi B yang menang gitu kira-kira. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Nah, saya intinya simpel ya. Kalau kita mau terlindung dari segala macam kekacauan dunia, dari segala macam, kuncinya cuma satu. Kita harus ada di dalam Kristus. Itu aja. Jangan keluar-keluar. Jangan keluar dari rumahnya Tuhan di dalam roh. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Nah, ini kuncinya di dalam Kristus. Jangan di luar. Ya. Kalau di luar itu banyak bahaya. Banyak penyakit. Banyak segala sesuatu yang jahat, yang jelek. Itu kalau kita ada di luar, nah itu kita akan kena dampaknya gitu. Tapi kalau kita ada di dalam Kristus, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi hanya ada di dalam Kristus. Saat itu juga kita jadi ciptaan baru. Nggak pakai lama, nggak pakai ribet. Ya, karena apa? Karena Pak, diselamatkan, masuk kerajaan Allah. Syaratnya simpel kok. Cuman percaya. Udah, nggak usah bayar apa-apa gitu loh. Karena semuanya kasih karunia. Kasih karunia itu baru kita alami kalau kita menerimanya. Ya, kita bisa menerimanya kalau kita percaya. Udah, simpel itu. Yesus kan cuma percaya. Ya. Percaya itu dianggap pekerjaan, malah di Yohanes 6 ayat 63 itu ya. Nah, jadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau manusia lama kita itu penuh dengan penyakit, penuh dengan kelemahan, penuh dengan apa gitu ya, yang gak enak gitu. Ketika kita dalam Kristus, itu penyakit yang gak enak itu rontok semua tuh. Rontok semua, gugur. Nah, kita jadi ciptaan baru. Ya. Nah, terakhir saya ingin kasih tips. Ya, kalau kita melakukan ini jadi kebiasaan ya, tiap hari ya. Tiap hari ketika sebenarnya saya baru merasakan nih sekarang ketika saya melakukan ini rutin ya. Itu berdoa yang Matius 6 itu ya. Itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Ya. Jadi tipsnya tiap hari kita melakukan itu kita bekerja dan kita makin sehat dan makin luar biasa. Ya. Nah, saya tutup dengan ayat Yohanes 5 ayat 17. Ini udah 30 menit. Nah, ada yang mau membacakan ini terakhir Yohanes 5 ayat 17. Ayo. Yohanes 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, iya. Bapak aja masih bekerja, masa aku nggak kerja? Kurang ajar nih anak kalau begini ya, benar ya. Makanya gini, saya dapat firman ini 2011
itu firman ini berbicara kuat sekali ketika 2011 itu saya pengen pensiun. Ya, pengen pensiun. Saya waktu itu bekerja di Lipo, ya, jadi udahlah. Padahal usia saya waktu itu belum masuk usia pensiun, ya, masih belum. Ya, tapi saya pengen ngajuin pensiun dini. Nah, saya mau ya bisnis wira swasta lah gitu. Intinya gitu. Tapi tidak diizinkan. Baru tahun 2012 baru diizinkan. Jadi intinya saya dalam pergumulan dengan Tuhan, tiba-tiba saya diingatkan ayat ini. Ya. Jadi pensiun, usia pensiun itu bukan berarti kita harus berhenti bekerja. Ingat itu. Dan saya perhatikan, ya. Nah, setelah saya dapat firman ini, bapakku masih bekerja kok sampai sekarang. Ya, Tuhan melihat kita, nggak lihat umur kita loh. Ini saya sekarang 65 tahun nih. Nanti tanggal 10 Oktober. Ya, saya lahir jam 10 pagi tanggal 10 bulan 10. Ya. Jadi 65. Udah tua belum? Hah? Cuma rambutnya aja yang putih gitu aja. Ya. Jadi saya untung mengambil keputusan. Jadi saya meskipun usianya sudah pengen masuk usia pensiun, saya mengambil keputusan tidak akan berhenti bekerja. Karena apa? Karena bapakku masih bekerja sampai sekarang. Ya, itu. Dan terbukti. Saya punya grup teman-teman SMA, teman-teman kuliah, ya. Mereka rata-rata ya lebih kaya dari saya lah, uangnya lebih banyak gitu. Ya. Hidupnya lebih berkelimpahan secara materi, ya. Terus tiap pagi ya, tiap hari bukan tuh. Itu di grup itu ngomongin soal penyakit terus. Obat terus. Ya. Ya, waduh aku sakit ini, udah mulai wah. Jadi itu topik pembicaraan di grup WA itu orang yang istilahnya udah sewidak gitu ke atas. Ya, umur 60-an udah kepala 6, bentar lagi kepala 7. Ya. Itu alumni. Saya sampai bosan ngomong gini nih. Ya. Jadi saya beruntung. Kenapa orang yang berhenti bekerja mau santai mau apa tiba-tiba penyakitnya tambah parah, penyakit yang tadinya gak punya tambah penyakit, terus yang problemnya tambah banyak gitu loh. Udah yang udah pikun, ada yang meninggal, ya ada yang macam-macam, ya. Saya puji Tuhan karena mereka bekerja, saya masih bekerja, ya. Saya anjurkan kita semua itu lupakan usia kita. Bekerja bersama Bapak loh ya, jangan kerja sendirian maksudnya. Bersatu. Karena Bapak masih bekerja, jadi Bapak yang bekerja tuh. Ya, sama seperti Yesus. Bukan aku yang mengerjakannya, tapi Bapakku yang di dalam aku yang bekerja, supaya Bapakku dipermuliakan, bukan aku. Ya. Nah, setelah itu saya ikut seminar fotografi, kan saya hobinya fotografi di Mall Ambassador tuh waktu itu. Nah, itu ada fotografer dari Jepang yang terkenal datang kasih ceramah tentang fotografi, tentang kehidupan. Itu usianya 87. Wah, tapi masih energik, motretnya masih bagus, waduh. Heran. Terus dia cerita, dan saya coba search di Google ya, itu foto-fotografer foto profesional di Jepang itu usianya di atas 80 semua loh. Nah, dia cerita gitu. Kan ditanya sama kamu kok usia 87 masih energik motret kesana kesini naik gunung apa segala macam. Dia motret pemandangan gitu. Ya. Nah, ya ini
Justru karena aku motret maka aku nggak pikun katanya. Jadi semua emosi, semua pikiran, fisik saya bekerja naik ke gunung. Masih naik gunung loh tuh. Umur 87. Wah, itu SIM-nya masih aktif katanya. Saya masih nyetir mobil bisa. Wah, luar biasa. Saya itu peneguhan gitu loh. Wah, ini saya sama dia kok. Saya nggak akan pensiun sampai mati. Hebat loh dia orang. Dan saya lihat semua orang-orang yang panjang umur, Mahathir Mohamad nih, itu orang yang anti pensiun. 92 tahun masih energik, masih berpikir, masih bisa berpikir jernih. Khususnya pikiran ya, harus dipakai terus tuh, harus buat mikir. Ya, jadi jangan sampai kita nganggur tiba-tiba jadi kayak pesakitan gitu. Meskipun belum sakit tapi tingkah lakunya udah kayak pesakitan. Tuh teman-teman saya udah aduh ya, yang dipikirin obat terus. Tinggal saya terus terang nggak mau begini, hidup gini. Jadi saya hari ini memutuskan dan mengajak kita, sama seperti karena Bapak masih bekerja sampai sekarang, maka kita pun harus bekerja sampai Tuhan panggil kita. Amin. Nah, jadi lihat aja tuh, coba orang-orang yang udah nganggur, pensiun malah problemnya tambah banyak gitu. Ya, oke, itu firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi saya ringkas sekali lagi, saya tutup. Berdoa mulainya dari situ, berdoanya masuk kamar. Ini doa khusus nih, doa pribadi nih. Ya, sendirian dengan Bapak, udah pasang telinga, buka telinga lebar-lebar, tutup mulut rapat-rapat. Tuhan bawa hati aja. Ya, Tuhan tahu isi hati kita. Nah, ketika kita keluar kamar, karena kita sudah banyak dengar firman dari mulut Tuhan langsung, iman kita timbul. Ya, hidup kita dengan iman sepanjang hari itu, hidup kita penuh dengan mujizat. Silahkan buktikan. Ya, tiba-tiba yang sakit tahu-tahu sembuh dengan sendirinya gitu. Ya. Terus kalau yang sakit dompetnya ya ya dompetnya sakit, saldonya sakit. Ya. Ada yang sakit saldo sini? Oh, penuh semuanya saldonya. Ya, puji Tuhan, ya. Semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas hari ini, atas siang hari ini kami boleh membagikan isi hati-Mu Tuhan yang sudah Kau curahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami serahkan hari kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Firman itu kiranya menjadi rema. Saya dapat berkat hari ini karena kebetulan saya hobinya juga berdoa, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah setiap hari Rabu pukul 19.30 ada kompi by Zoom. Lalu yang kedua, setiap Kamis di minggu kedua dan keempat ada Sinde. Lalu yang ketiga, setiap Sabtu pukul 6 ada doa pagi by Zoom. Lalu yang keempat, Jumat pagi jam 10 pagi. Setiap Jumat minggu kedua dan keempat adalah ada ibadah wanita Esther ya. Lalu kemudian setiap Jumat jam 14 ada
prayut, ada prayut. Lalu ada info bahwa ada pengumuman sekolah minggu tanggal 3 September akan pergi ke Ancol. Mereka akan jalan-jalan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak, bisa mendaftarkan diri dengan biaya per orang 50.000, dan paling lambat itu jatuhnya pada tanggal 31 Agustus. Jadi jatuhnya pada hari Rabu besok, terakhir pembayaran. Lalu minggu depan ada ibadah lagi seperti ini di pukul 11, dan kemudian ada sekolah minggu juga di pukul 11. Ibadah sekolah minggu di ruang KAA. Demikian pengumuman ini kiranya bisa diikuti oleh jemaah sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mungkin ada pengumuman tambahan, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu. Siang hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan laporan keuangan bulan Juni dan Juli. Silakan, bisa ditampilkan. Sudah. Oke, saya bicara ya. Saldo bulan sebelumnya, bulan Juli 5.314.000 sekian. Kemudian pemasukan, perpuluhan, persembahan khusus dan lain-lain ini adalah kita mengikuti arisan misi, ya, arisan haleluya setiap bulan 200.000 selama 40 bulan. Nah, arisan ini dikembalikan di akhir periode, dan arisan ini sudah selesai bulan Juni kemarin. Jadi bulan Juli terdapat pengembalian 8 juta, sehingga saldo menjadi 20.217.610 rupiah. Dan berikut pengeluaran diakonia, BL dan distrik untuk unit dan tempat ibadah, biaya pastoral, misi, untuk prayut, kemudian ada PGIW. Jadi PGIW ini adalah PGI wilayah, Pak Titus ya. PK rutin untuk pemusik dan WL dari luar, kemudian juga untuk hamba Tuhan, untuk koster, sekretariat, biaya admin dan pajak, totalnya 24.497.702 rupiah. Sehingga saldo akhir bulan di bulan Juli 1.034.073 rupiah. Oke, next. Ini adalah perpuluhan di bulan Juni jemaat YGNR. Total penerimaan 6.685.810 rupiah. Oke, next. Oh, maaf ini agak mencet ya. Gak apa-apa deh. Mungkin bisa ditampilkan yang ini dulu, Andre, yang persembahan khusus. Nah, ini persembahan khusus di bulan Juni 2022. Jadi yang tidak termasuk dalam perpuluhan ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang memberikan perpuluhan, harap ditulis juga perpuluhan supaya saya tidak salah posting ya. Kemudian juga untuk yang persembahan khusus, ucapan syukur, komisi atau yang lain bisa ditulis juga. Jadi akan posnya berbeda. Totalnya 9.250.000. Oke, yang berikutnya untuk perpuluhan bulan Juli. Nah, ini perpuluhan bulan Juli, total penerimaan 8.783.610. Kemudian persembahan khusus bulan Juli
ada. Oke, saya bacakan ya. Persembahan khusus bulan Juli, janji iman gabungan 250.000. Jadi seperti sudah diumumkan beberapa bulan sebelumnya, kita ada janji iman 2022 terbuka untuk Bapak Ibu semuanya untuk menabur dalam bentuk janji iman. Nah, ini adalah yang tercatat totalnya 13.800.000, realisasinya 1.400.000. Ini data per 14 Agustus ya. Jadi memang udah 2 minggu yang lalu, karena pengumuman ini sudah saya kirim ke grup 2 minggu yang lalu ya. Kemudian untuk yang rekapan terakhir yang tadi Andre, ya oke. Ini saldo akhir bulan Juli tadi 1.034.073 rupiah. Kewajiban yang tertunda perpuluhan kepada Sinode Gia 12.89.528, kemudian perpuluhan kepada Gembala Jemaat 17 juta sekian, berkat kasih Natal 2021 6 juta, pastoral Februari 2022 dan pajak mobil 2021 3.600.000 sekian, kemudian sewa tempat ibadah 43 juta. Jadi total kewajiban tertunda 83.339.788. Sehingga dibandingkan dengan saldo akhir bulan Juli ada posisi kas minus 82 juta. Jadi untuk sewa tempat ibadah kita belum ditagihkan sampai sekarang, dan sesuai dengan permohonan dan keputusan dari pengelola bahwa selama tidak ada ibadah tahun lalu karena pandemi, memang kita tidak ditagih. Tapi karena sekarang sudah mulai onsite lagi, jadi kita harus membayarkan. Oke, demikian pengumuman laporan keuangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahan untuk mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih buat hari ini. Kami banyak belajar mengenal hati Tuhan. Sekarang tiba saatnya kakak kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami agar boleh layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih.
di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat sekalian. Dipersilakan untuk Bapak. Oke, puji Tuhan. Daripada mikirin utang 82 juta, mendingan nyanyi hitam dan putih, kulit hitam, kulit putih, gigi hitam, gigi putih. Tidak ada kurang sono, gigi hitam, gigi putihnya tidak ada. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Kita perjalanan pelayanan baru sampai ini. Artinya kalau kita gereja minus 82 juta, itu berarti itulah keadaan ekonomi sebagian besar dari jemaat kita. Tapi Tuhan kita kaya, Tuhan yang luar biasa. Amin. Justru dalam masa-masa seperti ini Tuhan tunjukkan kepada kita untuk pelayanan yang lebih jauh. Karena itu saya, Pak Daniel, Pak Beng-Beng beberapa hari ini berkumpul menyatukan visi dengan beberapa orang yang punya visi nasional. Apakah dengan keadaan keuangan gereja seperti ini lalu misi kita berhenti? Tidak. Saya punya agenda tahunan dan selalu bulan September hampir. Dan 28 September saya mesti berangkat ke perbatasan Aceh. Nggak tahu nanti bagaimana caranya sampai ke Balige, sampai ke Danau Toba, dan nanti mudah-mudahan 2 Oktober sore sampai tempat ini lagi. Jadi bulan depan minta tolong yang perjamuan kudus nanti Pak David yang mimpin karena saya masih ada di daerah Aceh. Oke, Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Bu Rahel, terima kasih Pak Daniel, terima kasih Borsiber, terima kasih Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jangan lupa satu lagi saya diingatkan, nanti Bapak Ibu pulang bisa bawa roti sumbu. Nah, tahu roti sumbu apa? Tanya Pak Beng-Beng yang tahu roti sumbu, karena dia yang punya roti sumbu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada hari ini Tuhan mengumpulkan kami untuk bersuka cita. Kami diajar pada masa-masa untuk kami tetap berharap, berfokus sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kemarin Tuhan menolong kami, hari ini Tuhan juga menolong kami. Dan hari esok ketika Tuhan memberi kesempatan kami untuk hidup, persiapan sedang Tuhan kerjakan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan mengalir atas kami semua yang melayani maupun yang dilayani, juga kami yang ada di ruang ibadah maupun siapapun yang mengikuti YouTube live streaming juga. Terpujilah nama Tuhan, dan kami terus akan memandang pada salib Kristus. Kami terus akan berdoa intim dengan Tuhan. Kami akan belajar untuk tinggal di dalam Kristus, dan biarlah firman Tuhan tinggal di dalam kami, sehingga benar-benar bahwa pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan rindu ingin memberkati kami, sehingga kami menjadi orang yang diberkati secara materi, berkat secara jasmani, berkat secara jiwani dan rohani. Terima kasih Bapa di surga. Berkat Tuhan kiranya mengalir atas seluruh anggota keluarga kami. Berkat Tuhan mengalir atas seluruh pekerjaan dan bisnis kami, anak-anak Tuhan, khususnya jemaat Tuhan. Berkat Tuhan akan memberkati untuk pendidikan anak-anak kami. Berkat Tuhan mengalir atas kesehatan kami. Berkat Tuhan mengalir atas persaudaraan kami. Dan berkat Tuhan mengalir atas semangat kami Tuhan. Bahkan hal-hal yang sedang kami kerjakan kiranya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Jauhkan pula kami dari setiap kecelakaan dalam bentuk apapun. Proteksi kami dengan kuasa darah Yesus. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir atas kami. Dan biarlah sertai kami dengan kuasa-Mu, sehingga sesederhana apapun hadir kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, pekerjaan dan masyarakat, nama Tuhan dipermuliakan. Kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, dan kami dilayakkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami. Layakkan kami untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Karena itu mari Bapak sudah kasih Tuhan, kita buka hati kita, kita angkat tangan kita, dan biarlah Tuhan berkenan untuk menggenapi janjinya, mencurahkan berkatnya atas kita. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat besarnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rencanamu
Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan pukul 11. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.